agenda workshop Business Plan Competition 2024. Mengangkat tema Mastering the Pitch, Turning Your Idea to Investment-Ready Business dengan penuh kebanggaan, UNJ Entrepreneur Club mempersembahkan Business Plan Workshop dalam rangka acara Business Pitching Day 2024. Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Bapak Sandi Aditya, BIB MPBS, selaku dosen pembina UNJ Entrepreneur Club, yang kami hormati Saudara Andika Satya Aryaguna, selaku Managing Director UNJ Entrepreneur Club 2024, yang kami hormati pula Saudara Atia Tiara Trisnawan, selaku Project Officer Business Pitching Day 2024, serta teman-teman panitia dan para peserta workshop Business Plan Competition dalam rangka Business Pitching Day 2024 yang kami banggakan. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Kak Randi Saputra selaku pembicara workshop Day One yang telah menyempatkan hadir di acara kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, agenda kita pada hari ini yaitu workshop Business Pitching Day 2024. Workshop ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Panitia Business Pitching Day 2024, baik untuk peserta maupun non-peserta dari Business Plan Competition yang kami selenggarakan. Dengan diselenggarakannya workshop ini, diharapkan teman-teman semua mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pembicara kita hari ini. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jasmine Lamia Safira, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara workshop pada hari ini. Kemudian, ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi, buat para peserta mohon disimak ya. Yang pertama, peserta dapat join dalam room Zoom pada pukul 14.00 WIB. Peserta dapat menggunakan display name dengan format asal instansi underscore nama. Contohnya, UNJ underscore Dimas. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera ketika acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya dipakai virtual background-nya supaya lebih keren. Yang keempat, peserta dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon ketika acara sedang berlangsung, kecuali saat diperlukan dan telah diizinkan. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan mengisi link presensi di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Nah, by the way guys, sertifikat ini itu bisa dipakai buat kalian yang nantinya mengikuti lomba Business Plan Competition kami. Nanti akan ada tambahan poin loh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan acara oleh MC, kemudian ada pembacaan doa dan pemutaran lagu Indonesia Raya, lalu dilanjut dengan sambutan-sambutan yang dimulai dari sambutan Project Officer Business Pitching Day 2024 yaitu Atia Tiara, lalu sambutan dari Managing Director UNJ Entrepreneur Club yaitu Saudara Andika Satya. Kemudian akan ada pengenalan dan pembacaan CV moderator. Setelah itu akan masuk ke sesi pertama, yakni penyampaian materi oleh pembicara dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya akan ada sesi kedua, yakni pembahasan dan penjelasan mengenai Business Pitching Day 2024. Lalu akan ada sesi dokumentasi dan diakhiri dengan pembacaan doa dan penutupan oleh MC. Oh ya guys, buat kalian yang udah join acara hari ini, jangan lupa ya di-share keseruan acara hari ini ke Instastory kalian. Dan tag ke IG kita di @bpd_unj. Nanti bakal kita repost loh guys, jadi jangan lupa ya share langsung kegiatan acara hari ini di Instastory kalian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat positif bagi seluruh hadirin di sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan, amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan mengambil sikap sempurna dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada operator dimohon untuk bantuannya share lagu Indonesia Raya.
Baik, hadirin dipersilakan kembali ke posisi semula. Acara selanjutnya akan ada sambutan-sambutan yang dimulai dari sambutan Project Officer Business Pitching Day 2024. Kepada Saudara Atia Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya BBM BPS selaku pembina UNJ Entrepreneur Club, yang terhormat Kak Andika Satya selaku Managing Director UNJ Entrepreneur Club, yang saya hormati seluruh tamu undangan dan peserta workshop Business Pitching Day 2024, dan yang saya hormati Kak Randi Saputra selaku speaker pada workshop Business Pitching Day pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Saya, Tiara Trisnawan, sebagai Project Officer, merasa sangat bangga dan berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta peserta sekalian pada acara Workshop Business Pitching Day 2024 pada hari ini. BPD atau Business Pitching Day adalah salah satu program dari UNJ Entrepreneur Club yang dirancang sebagai ajang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa SMA, SMK, MA sederajat, dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk beradu prestasi, tetapi juga wahana pembelajaran dengan pengembangan diri. Kami berharap melalui acara ini, peserta dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan inovasi yang akan berguna bagi masa depan. Workshop Business Pitching Day sendiri diselenggarakan untuk memberikan wawasan, keterampilan, dan inspirasi baru kepada mahasiswa dan siswa SMA, SMK, MA dari seluruh Indonesia. Workshop ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menjadi tempat diskusi yang interaktif dan kesempatan networking dengan ahli di bidangnya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, baik dari sponsor, media partner, speaker, judges, maupun seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Tentunya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara, untuk itu kami mohon maaf dan kami terbuka untuk seluruh masukan yang membangun. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan akhir kata, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Saudari Atia atas sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Managing Director UNJ Entrepreneur Club 2024. Kepada Saudara Andika Satya dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sandi Aditya BIBM BPS selaku pembina Entrepreneur Club serta pembina acara ini. Yang saya hormati speaker kita hari ini Bapak Randi Saputra serta Project Officer acara ini Saudari Atia Tiara serta seluruh panitia dan peserta Business Pitching Day Workshop yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Hari ini, kita akan mulai sesi yang sangat menarik dan penting, yaitu mengenai bagaimana mengubah ide bisnis menjadi siap untuk investasi. Ini adalah keterampilan yang sangat krusial di dunia bisnis saat ini. Sebuah ide yang cemerlang akan menjadi lebih bernilai ketika disampaikan dengan efektif kepada calon investor. Nah, Bapak Randi Saputra, seorang entrepreneur muda yang sukses membangun anakbisnis.id, akan berbagi nih hari ini pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana melakukan pitching yang efektif dan mempersiapkan bisnis kalian menjadi layak untuk investasi. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudari Atia Tiara selaku Project Officer, beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras kalian, acara ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Saya harap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menggali ilmu sebanyak mungkin. Akhir kata, semoga acara pada hari pertama ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika atas sambutan yang diberikan. Nah, ada yang bisa tebak gak nih acara selanjutnya apa?
Kalau penasaran, ketik satu. Kalau penasaran banget, ketik dua. Coba komen-komen dulu nih guys. Aku mau lihat seberapa penasaran kalian. Wah, udah banyak nih yang komen dua-dua. Berarti kalian udah sangat penasaran ya, teman-teman. Satu, oke, berarti udah penasaran. Nah, acara selanjutnya akan ada penyampaian materi yang langsung disampaikan oleh Karandi Saputra. Tapi sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, aku akan memperkenalkan moderator keren kita hari ini yang akan memandu jalannya sesi workshop. Mungkin kepada operator dimohon bantuannya untuk menampilkan CV dari moderator workshop kita hari ini. Oke, terima kasih operator. Nah, moderator kita hari ini tuh ada Kak Dimas Rizky Saputra. Nah, Kak Dimas ini adalah mahasiswa aktif program studi manajemen Universitas Negeri Jakarta. Boleh tolong di-scroll operator? Nah, Kak Dimas ini juga banyak banget pengalaman organisasinya ya, teman-teman. Kak Dimas juga merupakan anggota dari UNJ Entrepreneur Club. Divisi Human Resource. Dan juga nih banyak banget pengalamannya Kak. Mungkin boleh di-scroll Kak biar teman-teman bisa pada lihat. Nah, Kak Dimas ini em, mempunyai pengalaman di bidang event manager di acara TEDx UNJ. Lalu beliau juga merupakan staff dari event manager di acara Founder Academy. Boleh tolong di-scroll lagi Kak? Wah, dan ini ada pencapaian yang udah Kak Dimas capai. Salah satunya itu adalah top 50 di acara program mahasiswa wirausaha sebagai CTO di Narsum ID. Keren banget nih Kak Dimas. Dan ini juga banyak banget ya teman-teman. Mulai dari skillnya, habis itu juga pencapaian-pencapaian lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita panggil Kak Dimasnya. Halo Kak Dimas. Halo Kak Jasmine. Wah, gimana nih kabarnya Kak Dimas hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Kak Dimas lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang buat minggu ini lagi sibuk menjadi CTO Narsum ID. Wah, keren banget Kak Dimas. Kak Dimas, by the way, Kak Dimas udah siap belum untuk memandu jalannya workshop hari ini? Insya Allah siap. Oke, karena Kak Dimas juga udah siap dan pastinya Kak Dimas juga udah sangat semangat ya untuk hari ini. Jadi, langsung aja boleh dimulai Kak kepada Kak Dimas, dipersilakan untuk mengambil alih acara. Oke baik. Terima kasih Kak Jasmine. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme kalian pada acara hari ini. Nah, kita akan segera masuk ke acara utama dengan tema yang sangat menarik dan juga relevan buat siapapun yang ingin membawa ide bisnisnya ke tahap selanjutnya. Mastering the pitch, turning your idea into investment ready business adalah judul yang sudah sangat menggambarkan fokus kita hari ini. Kita akan belajar tentang cara membuat ide bisnis menjadi lebih solid serta siap untuk diluncurkan kepada investor. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa untuk hari ini. Boleh tolong operator ditampilkan CV dari speaker kita hari ini? Oke, baik. Di sini sudah terlihat beliau adalah lulusan dari Universitas Pajajaran dengan jurusan pemasaran digital atau digital marketing. Dan saat ini, Karandi sedang bekerja sebagai project consultant di BRI. Itu juga terlihat sebelumnya, Karandi pernah bekerja sebagai marketing IT, marketing analis, dan digital marketer. Tidak hanya itu, beliau juga seorang founder dari sebuah platform edukasi lomba bisnis bernama anakbisnis.id di Instagram. Nah, beliau ini membuat platform tersebut bukan tanpa alasan, tapi karena sudah memenangkan banyak sekali lomba bisnis. Contohnya saja juara satu runner up dari London Business Challenge 2024, peraih medali emas di International Youthpreneur in Action, juara satu untuk produk digital di competition UNY, dan masih banyak lagi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Randi Saputra. Halo, thank you, Kak Halo, moderator. Kak Randi. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik. Kak Dimas gimana, Kak Dimas? Oke, Kabarnya? siap. Kak Randi, gimana nih? Minggu ini lagi sibuk apa? Kalau minggu ini aku lagi sibuk ya sama kerjaan sih paling di BRI. Sama mungkin
Aku juga lagi mentoring beberapa menti aku yang ikut kompetisi di bisnis baik di level nasional maupun di internasional itu sih Kak. Mantep banget. Oke deh, Kak Randi, gimana? Udah siap buat menyampaikan materinya? Siap banget dong. Siap. Oke, untuk Kak Randi dipersilakan. Oke, BTW aku izin subscribe ya teman-teman. Ini udah kelihatan ya subscribe aku. Sip, sebelumnya thank you banget buat seluruh panitia. So, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi pada hari ini kita bakal belajar bareng nih tentang gimana sih cara menangin sebuah kompetisi bisnis plan yang dimana nanti aku bakal share beberapa previous pengalaman aku, baik tips and triknya. So, teman-teman bisa stay mindful ya. Next, oke aku izin kenalin diri aku lagi. Sebelumnya thank you banget buat Kak Dimas sebagai moderator yang udah kenalin. Jadi salam kenal semuanya. Aku Rani Saputra, lulusan dari Unpad, jurusan Digital Marketing, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian previous pengalaman aku, ya aku sebagai konsultan dan marketing IT di beberapa perusahaan di Indonesia. Kemudian aku juga pernah magang di salah satu perusahaan multinasional dari Thailand yaitu SCG. Jadi di perusahaan itu tuh aku lebih banyak kayak analisis market yang berhubungan sama industri eh, supply chain di industri semen gitu. Kemudian beberapa pengalaman aku juga, aku lebih banyak ya menjuarai beberapa kompetisi baik bisnis plan maupun bisnis case. Ya teman-teman bisa baca aja lah beberapa pengalaman aku ya. Dan baru-baru ini juga aku kemarin juarin lomba kayak dari lomba di UI yaitu Youngpreneur Challenge. Di lomba itu tuh aku kayak nge-build sebuah platform empowering untuk UMKM gitu. Kemudian eh di sisi lain aku juga sebagai salah satu founder di eh, platform mentoring lomba-lomba bisnis. So buat teman-teman yang mungkin mau belajar lebih dalam tentang bisnis competition, baik itu bisnis case atau bisnis plan, bisa kepoin langsung anakbisnis.id ya. Nah itu beberapa latar belakang aku. Di sini juga ada sosial media. Buat teman-teman yang mungkin nanti mau tanya lebih dalam ya kayak tips and trick terkait bisnis competition dan lain sebagainya, ntar bisa reach out apa aja di Instagram atau LinkedIn dan kita bisa connect bareng. Next, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang business plan competition. Aku mau nanya nih ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dengar kata business plan, teman-teman kepikiran apa sih? Boleh dong share di uh, chat message-nya. Teman-teman kepikiran apa ya? Ada yang mau share nggak? Lomba, oke, of course lomba. Next, ada lagi nggak? Kalau aku sih kepikiran bikin bisnis dari scratch. Iya benar, bikin bisnis ada kaitannya. Aku berkait, kalau aku sih ya BMC, deck, pitch deck ya. Kemudian kita juga bakal ketemu sama investor somehow gitu mungkin di beberapa kompetisi. Merancang ide bisnis yang inovatif, benar. Nah, jadi merancang sebuah bisnis benar. Nah, langsung aja ya. Jadi yang udah teman-teman sebutin itu ya relate banget sama bisnis plan. Nah, kita bakal pelajarin lebih dalam. So basically, menurut aku, bisnis plan itu terdiri dari dua elemen, yaitu find the idea and formulate the strategy. Find the idea itu artinya kayak teman-teman harus mencari ide yang unik, yang bisa nge-solve masalah dan apa visible buat diimplement. Jadi kayak ya dari ide itu tuh teman-teman bisa nge-solve masalah dan itu bisa diimplement ke lingkungan masyarakat dan of course ini bisa apa ya kayak jadi opportunity untuk bisnis gitu. Kemudian strategi.
strategi itu, sorry. Nah, strategi itu teman-teman harus bisa ngedeliver ide yang udah teman-teman buat tadi agar lebih realistik dan lebih potensial. Kayak misalnya nih, aku sebagai dewan juri ngelihat rancangan ide bisnis teman-teman itu kayak benar-benar wah ini potensial nih gitu. Nah, itu tuh harus di deliver dengan strategik di dalam paper ataupun dalam deck dan dalam kanvas gitu. So, jadi beda bisnis, beda cara, beda ide, beda cara delivernya gitu. Misal nih teman-teman bawa, Kak, saya tuh bawa ide yang notabene-nya produk gitu. Kayak kita bakal ngebuat produk misal F&B makanan sehat, misal kayak gitu ya. Nah, itu akan sangat berbeda cara ngedelivernya, cara komunikasikannya dengan ide yang mungkin satu lagi. Kayak misal, Kak, saya juga punya ide tentang misal nge-build sebuah platform gitu. Itu beda, itu cara delivernya, cara analisisnya, cara ngekomunikasikannya, cara planningnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa kayak pahami lebih dalam lagi gitu. Nanti kita bakal pelajari juga kok. Nah, jadi kalau aku simpulkan, bisnis plan itu adalah salah satu tools yang di mana nantinya dari bisnis plan ini bisa kita gunakan untuk perancangan sebuah ide bisnis agar nantinya bisa dieksekusi ataupun diimplement dengan baik gitu dengan adanya rancangan tersebut gitu. Yang di mana tentunya dari rancangan tersebut dibutuhkan sebuah strategik, financial plan, kemudian market analysis dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah tips yang aku rangkum untuk ngebuat sebuah bisnis plan. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman udah ngelakuin keenam ini dan ya chance teman-teman untuk menang itu lebih besar sih. Jadi pertama teman-teman harus mencari inovasi dari ide bisnis yang bisa ngestalin masalah di masyarakat. Karena kenapa ini tuh aku jadikan tips yang pertama? Ide di perlombaan bisnis plan ide tuh backbone banget gitu. That's why kenapa kalau waktu aku mentoring aku juga selalu bantu kayak minta-minta aku tuh buat nyari ide yang benar-benar efektif dan unik untuk diperlombakan dalam kompetisi gitu, karena emang walaupun teman-teman punya kayak proposal yang benar-benar bagus, analisis finansial yang sehat, kemudian bisnis model yang kreatif gitu, atau kayak market analisis yang benar-benar potensial gitu, yang angkanya itu positif bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kalah saing nih sama ide yang mungkin tim lain punya gitu, ya eh, mungkin ya teman-teman chance untuk menang itu kecil gitu. Ada, tetap ada, tapi kayak ya bakal sulit aja untuk bersaing gitu. Nah, that's why teman-teman harus nemuin ide yang benar-benar inovatif. Ide yang inovatif itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih ide inovatif itu yang bisa nyelesain masalah di lingkungan masyarakat dan bisa menghasilkan potensial bisnis. Basically kalau potensial bisnis itu divalidasi dari kayak kira-kira ada nggak yang beli produk kita gitu ketika kita bakal ngejual ini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian once teman-teman udah nemuin idenya nih, teman-teman bisa create market analisisnya, kemudian desain bisnis modelnya, create financial reportnya, baru buat prototipenya. Ini wajib ya, prototype. Dan yang terakhir, deliver keseluruhan tersebut dalam proposal ataupun deck, kayak gitu. Nah, pertama kita bakal pelajari terlebih dahulu tentang BMC, karena ini part of dari business plan. Dan kalau misalnya teman-teman ikut kompetisi bisnis plan, biasanya itu di tahap awal kita kan diminta untuk ngebuat BMC-nya. BMC itu ialah bisnis model canvas, yang dimana dari BMC ini itu tuh kayak ngebuat delivering ide kita itu lebih simple, tapi kayak keseluruhannya itu keseluruhan strategi dan planningnya itu bisa dijabarkan dalam kanvas ini gitu. Jadi kayak nggak perlu baca full dari proposal untuk mengetahui bisnisnya teman-teman, gimana bisnis modelnya, inovasinya. Dengan kanvas ini itu bisa mewakili hal tersebut. That's why teman-teman harus tahu beberapa elemen yang ada di BMC dan gimana sih cara pengisian dari setiap elemen BMC yang benar-benar unik dan memiliki potensial menang yang besar gitu ya dengan membuat BMC ini. Nah, pertama teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Ini aku coba
bagi kayak cara mudah aku ya memahami kayak gimana sih keseluruhan dari BMC. Kan BMC itu ada 9 poin ya. Nah, dari 9 poin itu tuh dirangkai dengan kanvas gitu. Nah, di mana aku coba untuk membagi ke beberapa area. Karena setiap area itu memiliki eh, apa ya kesamaan goals dan misi di setiap area masing-masing gitu. Contohnya di sini ada 3 area. Aku ngebaginya itu menjadi 3 area. Pertama ada desirability. Desirability itu yang warna kuningnya. Nah, itu tuh artinya maksudnya kayak isi dari area tersebut, poin-poin yang ada di area tersebut, itu tuh berhubungan sama apa yang customer inginkan, apa yang customer butuhkan gitu. Nah, kita coba provide akan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, area kedua itu yang hijau, yaitu visibility. Visibility itu berhubungan sama kayak apa yang bisa kita deliver nih ke customer gitu. Dan yang terakhir yaitu viability. Viability itu berhubungan sama kayak angka-angka lah. Kalau aku bilangnya itu angka-angka. Jadi kita kayak menghitung apakah bisnis itu worth untuk diimplement atau enggak. Nah, kayak gitu. Kita coba pelajari satu-satu ya. Pertama, desirability. Nah, jadi desirability itu pertama poinnya itu terdiri dari customer segment. Nah, di customer segment ini kita tuh harus ngedefine siapa sih yang bakal beli produk kita. Sesederhana kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa mencari tahu siapa yang bakal beli produknya teman-teman. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menganalisis segmentasi marketnya. Biasanya aku mencoba untuk membagi ke 4 area, yaitu geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Nah, teman-teman coba analisis keempat elemen tersebut. Kalau geografik berarti lokasi, demografik itu berhubungan sama pekerjaan, usia. Kalau psikografik itu berhubungan sama interesting, behavioral itu berhubungan sama kebiasaan. Kemudian yang kedua itu ada value proposition. Ini tuh backbone banget dari sebuah analisis BMC. Teman-teman harus bisa apa ya nge-breakdown uniqueness ataupun unique selling point dari idenya teman-teman. Ini tuh yang ngebuat idenya teman-teman itu beda dengan ide kompetitor existing gitu. That's why teman-teman harus cari harus nge-highlight dari sisi inovasinya. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu channels. Channels di sini itu sederhananya kayak customer itu bisa nge-reach produk ataupun service kita itu lewat apa? Baik dari sisi marketingnya ataupun dari sisi pembeliannya gitu. Let's say, oh kita mau jual produk kita di offline store. That's why teman-teman butuh channelnya itu offline store. Oh kita mau jual produk kita tuh di website. Nah, berarti one of channelnya itu website. Atau oh kita mau lakuin kegiatan marketing di sosial media. That's why teman-teman harus nge-list one of channels yang teman-teman bakal running itu tuh ya sosial media. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada customer relationship. Basically kalau di customer relationship itu tuh kayak berhubungan kayak gimana cara kita agar ngebuat customer itu loyal. Kayak mereka tuh kayak loyal lah dengan bisnis kita gitu. That's why kita harus nge-provide program-program loyalty. Misal kayak ada member card, promo diskon, atau user support. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian kedua yaitu visibility. Visibility tadi ya berhubungan sama apa yang bisa kita deliver. That's why kita kalau mau nge-implement bisnis kita, kita butuh key partnership. Kita butuh bantuan nih gitu dari supplier atau dari bantuan lainnya gitu. Misal kayak di sini tuh biasa aku nge-define beberapa potensial partner. Misal dari marketing, kita mau kerja sama ke siapa? Operasional, funding, produksi gitu. Itu kita mau kerja sama ke siapa? Nah, kayak gitu. Once teman-teman udah tahu, oh misal, oh Kak, kita mau kerja sama ke venture capital nih untuk di aspek funding gitu. Nah, berarti udah teman-teman list aja gitu. Venture capital sebagai potensial key partner untuk nge-develop ide bisnisnya teman-teman. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan bidang lainnya ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu key activities. Key, key activities itu tuh basically kayak ya memberitahukan kayak aktivitas dari implementasi bisnis kita. Bukan semerta-merta kayak kita langsung ngejual ya. Karena basically kita masih uh, step idea. That's why kita juga harus ngelis juga. Misal kayak, oh Kak kita masih di tahap idea nih. That's why kita butuh research dulu. Ya udah, jadi makanya di tahap key activities nggak melulu berhubungan sama
penjualan atau kayak Kak kita langsung ngejual produk enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman masih tahap ide, ya udah kayak dari step awal dulu aja gitu. Kayak teman-teman harus nge-highlight dari step awal sampai nanti di step teman-teman bisa ngejual produknya teman-teman. Biasanya itu kayak highlight 1 sampai 5 kegiatan sih kalau biasa aku ya. Nah, misal kayak research, nanti ngeproduksi produk atau ngedevelop produk, marketing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu key research. Key research ini tuh berhubungan sama kayak sumber daya yang akan kita butuhkan untuk nge-implement ide bisnis kita. Khususnya itu related sama ya ide bisnis kita. Misal, Kak, kita tuh eh, mau ngebuat platform website. That's why kita butuh aset kayak server, database, web hosting, agar nantinya bisa mempermudah kita untuk nge-implement platform tersebut, untuk nge-develop platform tersebut. Nggak cuman aset, tapi kita juga butuh SDM. Misalkan kita butuh tim nih yang bisa developer gitu. Kak, kita butuh mentor yang punya experience di bidang ekspor. Misal teman-teman mau buat platform kayak ekspor impor. Jadi teman-teman butuh mentor yang punya kapasitas di industri tersebut gitu, agar nantinya bisa ngebantu teman-teman dalam implement ide bisnisnya teman-teman. Seperti itu. Nah, yang terakhir tuh viability. Viability itu tadi ya berhubungan sama angka-angka. Yang pertama terdiri dari cost structure. Kita harus list terlebih dahulu pengeluaran apa yang akan kita keluarkan dari sisi variable cost atau fixed cost. Atau kalau misalnya lebih ininya lagi, kayak kita nge-analisisnya itu berdasarkan eh, apa ya, OPEX sama CAPEX gitu. Kayak CAPEX itu berhubungan sama pengeluaran yang melibatkan aset. Kalau OPEX itu berhubungan sama operational cost. Kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, of course, karena kita basically running sebuah bisnis, kita nggak melulu-melulu tentang sebuah inovasi, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana inovasi kita bisa menghasilkan sebuah revenue, pendapatan gitu. Kalau nggak ada revenue, ya inovasi teman-teman nggak bakal bisa sustain gitu. That's why teman-teman butuh income gitu untuk bisa ngembangin inovasi teman-teman itu lebih besar. Nah, that's why teman-teman harus define dulu bisnis model yang teman-teman terapin tuh apa aja. Misal B2B, B2C, terus nanti sumber revenue itu dari mana. Nah, misal subscription platform, advertising, atau kita coba presentasi profit margin gitu. Kayak ada profit sharing gitu antara bisnis kita dengan bisnis lainnya. Seperti itu. Nah, kayak gitu untuk BMC. Kita langsung masuk ke eh, pembuatan deck ya. Jadi tadi udah belajar tentang BMC, kita langsung masuk nih ke eh, pembuatan kayak beberapa structure yang ada di business plan. Nah, ini beberapa common outlines yang ada di deck ataupun yang ada di pembahasan business plan. Teman-teman harus bisa nge-analisis dari beberapa outline ini. Jadi kayak misal teman-teman membuat sebuah BMC atau membuat sebuah proposal atau ngebuat sebuah deck, teman-teman harus bisa memenuhi lah outlines ini. Karena itu outlines yang biasa eh, dibuat untuk pitching ke investor atau pitching ke perlombaan-perlombaan bisnis plan. Yang pertama itu ada problem, kemudian solution, target customer, market sizing, competitor landscape and positioning, strategi marketing, kemudian ada business model, traction and milestone, kemudian ada financial projection, themes, dan of course strategi. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama dari problem. Problem ini tuh ya berkaitan sama masalah tentunya. Masalah dari customer yang mau kita selesain gitu. Nah, key points-nya, teman-teman bisa coba highlight current issue. Misalkan kita mau bahas tentang masalah sampah di Indonesia. Ya, teman-teman bisa bahas tuh. Apa aja sih masalah sampah yang terjadi di Indonesia? Misal kayak, masalah sampah di Indonesia itu selalu meningkat setiap tahunnya. Kayak per hari itu bisa ngasilin 10 ton sampah gitu. Nah, itu kan, wah itu masalah yang besar banget tuh untuk diselesaikan misal kayak gitu. Atau teman-teman bisa ngebahas tentang case study. Case study ini tuh bisa dari perspektif customer experience atau sebagai founder experience. Misal kayak, oh kita coba apa ya, eh, nganalisis kegiatan sehari-harian kita gitu. Kira-kira kita masih punya kendala di mana sih gitu. Contohnya ini tuh juga, misal kayak
kalau di bisnis plan ya, kita tuh ngedefine customer journey-nya. Contohnya itu kita coba analisis penerapan bisnis dari perusahaan startup kayak misal Gojek lah ya, Gojek. Kalau kita coba nganalisis journey sebelumnya, kayak customer itu kan kalau mau mesen Gojek tuh mereka harus datang ke pangkalan terlebih dahulu. Belum lagi kalau mereka misal dipalak dengan harga yang mahal. Jadi mereka butuh effort lagi, butuh waktu, butuh tenaga untuk hanya mendapatkan sebuah Gojek gitu. Nah, dengan adanya aplikasi Gojek, jadi kayak customer tuh balik lagi ke apa ya, ke fokus dari sisi bisnisnya yang dimana kayak customer tuh raja gitu. Jadi kayak ya udah customer nggak perlu butuh effort untuk mencari eh, apa ya, bisnis ojek gitu. Jadi kayak mereka tinggal ngeklik sebuah platform, mereka bisa dapat service dari ojek tersebut gitu. Jadi kayak yang tadinya mungkin kalau kita jabarin journey-nya yang tadi ya merah karena hanya mencari Gojek tadi, dengan adanya platform tadi itu yang journey-nya tadi itu merah karena harus ngeluarin banyak effort, jadinya lebih hijau gitu karena apa ya, kayak dengan satu platform kita nggak perlu capek-capek nyari ojek gitu keluar gitu, tinggal nunggu aja di rumah, nanti mereka akan datang sendiri. Nah seperti itu. Nah kemudian apa yang bakal investor pikirkan, oh selain itu juga teman-teman bisa nge-highlight current solutionnya, misal kayak tadi Gojek, oh solusinya itu udah ada, kayak ojek tuh mulai sering apa ya, kayak keliling-keliling tuh gitu, jadi kayak customer tuh uh, bisa nunggunya itu di pinggir jalan. Tapi itu tetap belum tentu efektif gitu. That's why teman-teman bisa ngalak juga current solution tuh udah ada belum sih? Kalau misalnya udah ada, kenapa itu nggak efektif gitu? Nah itu tuh yang bisa teman-teman masukin di problem statement ya. Nah, yang bakal dipikirkan investor, tentunya mereka bakal ngelihat seberapa signifikan problem yang mau teman-teman angkat. Dan yang kedua itu seberapa besar possibility market yang mau teman-teman reach out ataupun yang mau teman-teman selesaiin masalahnya. Tipsnya teman-teman harus nunjukin kalau masalah yang akan teman-teman bawa itu tuh relevan sama yang benar-benar dirasakan oleh customer gitu. Sehingga kayak audiens tuh bisa merasakan, oh benar juga ya problem ini tuh benar-benar urgent untuk di solve gitu. Nah kita lanjut ke yang kedua ya. Nah ini salah satu contoh delivering dari latar belakang ataupun problem statement. Jadi kayak teman-teman bisa nge-highlight data-data baik kuantitatif ataupun kualitatif. Nah seperti itu. Kemudian solution itu basically kayak dari masalah yang ada, gimana cara kita nge-solve-nya gitu. That's why kita nge-provide sebuah inovasi. Inovasinya itu bisa dalam bentuk produk ataupun services. Nah, teman-teman bisa nge-highlight key fitur atau kelebihan-kelebihan yang teman-teman coba miliki di inovasinya teman-teman di bagian solusi. Nah, atau teman-teman bisa masukin tadi user journey-nya yang tadi mungkin kita bahas masalah di awal, journey-nya itu banyak merahnya nih, banyak gap problemnya. Dengan adanya journey baru yang teman-teman coba provide di uh, inovasinya teman-teman, yang jadi journey yang tadinya itu merah jadinya hijau seperti itu. Tentunya investor tuh bakal berpikir gimana seberapa efektif teman-teman tuh nge-address problem yang ada gitu. Dan teman-teman investor juga bakal ngecek produk market fit-nya gitu. Apakah benar solusi yang teman-teman provide itu bisa nge-solve masalah yang dirasakan oleh customer. Nah, seperti itu. Nah, tipsnya teman-teman bisa coba tunjukin produk demonya atau prototipenya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas ini contohnya, contoh dari penjelasan solusi yang dimana di sini kita coba nganalisis solusi dari sebuah inovasi paving block gitu. Di sini coba dialek keunggulannya, baru dijelasin satu kalimat tentang penjelasan produknya, baru masukin mock-up-nya. Nah, seperti itu. Dan make sure jangan terlalu too wordy gitu. Jadi kayak teman-teman nggak usah buat kalimat panjang-panjang, cukup kayak masukin poin-poinnya aja, dan itu menurut aku udah enough sih gitu. Selebihnya teman-teman bisa improve waktu presentasi.
kayak gitu. Next, ini adalah target customer. Nah, seperti yang aku bilang tadi, target customer itu tuh berhubungan sama siapa sih yang bakal beli produknya teman-teman gitu. Nah, waktu pembuatan proposal ataupun target customer juga bakal kita bahas kembali gitu. Jadi nggak cuma hanya di BMC. Nah, teman-teman bisa key points-nya itu buat user ataupun customer persona. Misal kayak teman-teman ngebuat visualisasi. Target market kami itu namanya Andi. Andi itu pelajar SMA yang butuh akan bla 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 gitu. Jadi kayak teman-teman highlight umurnya berapa, aktivitasnya apa, interestingnya apa, kemudian kebiasaannya apa, kebutuhannya dia apa, permasalahannya dia apa gitu. Itu teman-teman bisa highlight beberapa hal terkait hal tersebut. Nah, kemudian yang akan investor pikirkan terkait hal tersebut, eh, teman-teman apa ya, memiliki seberapa besar peluang marketnya gitu dari potensi market yang ada di Indo misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya tipsnya itu ya teman-teman harus benar-benar detail gitu ya untuk nge-address siapa sih target market kita gitu. Jangan terlalu general gitu. Jadi karena ide bisnisnya teman-teman nggak bisa targetin setiap orang yang ada di Indonesia gitu. Even misal nih teman-teman mau targetin Gen Z, nggak semua Gen Z bisa teman-teman kayak prioritasin. That's why teman-teman harus highlight Gen Z yang seperti apa yang akan mau teman-teman capai gitu. Jadi be specific karena itu akan ngebantu kita dalam memvisualisasi kebutuhan dari target customer kita itu seperti apa. Nah, tipsnya itu teman-teman bisa nge-create customer customer persona gitu. Kemudian selanjutnya itu market sizing. Once teman-teman udah tahu nih, oh target customer kita tuh Gen Z, umurnya itu sekian sampai sekian, kebutuhannya itu bla bla bla, problemnya itu bla bla bla. Teman-teman hitung seberapa besar market sizingnya gitu. Nah, di market sizing ini tuh teman-teman bisa gunain framework Tam Samsung. Jadi basically kayak Tam Samsung itu salah satu framework untuk menghitung sebuah market size di sebuah ide bisnis. Nah, di market size Samsung itu, teman-teman nantinya bakal key points yang bakal teman-teman hitung itu tuh ada market value sama market volume. Market value itu dia tuh kayak apa ya? Volume market yang kita hitung tapi kita coba nge-convertnya dengan uang gitu. Misal, oh target market kita itu sekitar 1 juta orang. Nah, 1 juta orang itu dikaliin sama harga rata-rata produk yang akan teman-teman jual. Misal 100.000 gitu. Berarti berarti market value-nya itu sekitar eh 100 jutaan gitu. Nah, kalau market volume itu berkaitan sama ya volume. Jadi kayak misal nih target customer teman-teman tuh Gen Z. Nah, teman-teman hitung tuh market volumenya berapa pakai Samsung tadi. Pertama ya teman-teman harus hitung dulu Gen Z di Indonesia itu ada berapa. Oh, let's say Gen Z di Indonesia itu ada 10 juta. Nah, berarti market volumenya itu ya 10 juta Gen Z gitu. Nah, yang investor pikirkan, jadi kayak seberapa besar market yang teman-teman coba miliki di rancangan ide bisnis teman-teman gitu. Dan tipsnya itu data is the key. Jadi kayak teman-teman harus nyari ngeproyeksi ya data-data kayak jumlah customer teman-teman itu berdasarkan ya data yang kredibel tentunya, misal dari BPS atau dari data sumber lainnya gitu. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh penerapan untuk delivering tadi ya target customer sama market sizing di deck. Kalau di proposal kayak gini juga, cuman dijabarkan lebih lebih rinci lagi gitu, di deskripsiin gitu. Nah, di sini kayak ada market personanya, kemudian di sini ada analisis saham-sahamnya. Nah, seperti itu. Next, bisnis model. Nah, di bisnis model ini tuh kita bicara tentang gimana ide bisnis kita bisa nge-gain revenue gitu. Nah, jadi apa ya, key points-nya itu teman-teman bisa mention bisnis model apa yang teman-teman bakal implement di ide bisnis teman-teman. Kalau bisnis model itu kan ada B2B, B2C, B2Z gitu. Nah, terus once teman-teman udah, oh kita kayaknya mau kerjasama ke B2B. Nah, baru teman-teman coba list tuh jenis revenue-nya gitu. Misal,
Dengan kerjasama ke B2B, kita itu mau ngambil revenue itu dari sales margin. Kita ngambil spesifik marginnya itu sekitar berapa persen gitu. Atau kita mau pakai metode subscription platform. Misal kalau idenya teman-teman berkaitan sama platform, berarti sumber revenue itu bisa teman-teman masukin tuh subscription atau transaction fee atau ya reseller atau distributor kan banyak ya jenis-jenis sumber pendapatan yang digunakan oleh sebuah ide bisnis gitu. Nah, jadi teman-teman bisa highlight ataupun list beberapa sumber pendapatan tersebut. Kemudian di sini yang akan dipikirkan investor tuh mereka akan ngelihat seberapa bagus ya revenue models dari teman-teman. Next. Nah, ini contohnya untuk penerapan bisnis model. Nah, kemudian competitor landscape. Di competitor landscape kita tuh bicara tentang kayak gimana sih kompetitor analisis dari ide bisnis kita kalau di compare sama existing kompetitor. Nah, di sini tuh investor bahkan ngelihat kelebihan dari idenya teman-teman tuh apa sih gitu dibandingkan dari existing kompetitor. Jadi teman-teman bisa highlight aja gimana analisis marketnya, gimana analisis kompetitornya. Biasanya aku gunain apa ya kayak diagram gitu yang nge-compare dua kelebihan dari unit ide bisnis kami gitu. Misal dari layanannya, dari teknologinya gitu. Next, di sini ada tim. Nah, di tim ini tuh teman-teman bisa nge-highlight kayak tim, super tim yang bakal ngebantu teman-teman dalam nge-develop ide bisnisnya nih. Teman-teman bisa nge-highlight 3 sampai 5 teams dan nggak cuman nge-mention namanya doang atau fotonya doang, tapi teman-teman bisa mention juga experience-nya atau background-nya gitu untuk ngeyakinin dewan juri atau investor kalau misalnya dengan tim yang memiliki kapabilitas skill yang berbeda-beda ini tuh bisa jadi salah satu kelebihan untuk teman-teman bisa nge-develop ide bisnis ini gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kayak biasanya itu aku kayak nge-highlight nama tim, kemudian rules-nya mereka apa aja gitu. Kemudian beberapa previous pengalamannya. Even itu juga apa ya background pendidikannya juga kita study gitu untuk yakinin dewan juri kita tuh punya tim yang bervariasi loh gitu di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, yang terakhir, yang nggak terakhir sih, ini ada selanjutnya itu ada keuangan. Di keuangan itu, teman-teman ngebuat cash flow. Sebenarnya sangat teknikal banget untuk menjelaskan keuangan secara spesifik. Jadi aku kayak mau nunjukin teman-teman kayak cara deliverynya aja gitu. Nah, yang perlu dibuat untuk di keuangan itu biasanya cash flow analysis yang terdiri dari perhitungan net income, revenue, ROI, PB period. Selain itu kalau misalnya teman-teman punya idenya teman-teman untuk produk gitu, teman-teman harus hitung HPP-nya, kemudian profit margin yang teman-teman ambil dari setiap penjualan produk itu berapa gitu. Nah, kayak gitu. Delivering itu bisa kayak gini. Kalau di kalau di proposal teman-teman harus masukin penjelasan lebih dalam, kemudian masukin juga analisis tabel dari cash flow-nya teman-teman. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu basically kayak gimana teman-teman bisa eh, apa ya em, implementasi ide bisnis teman-teman ke pasar gitu. Kayak gimana customer tuh bisa beli, bisa tahu dan bisa beli produknya teman-teman. Nah, teman-teman bisa rangkai strategi marketing apa yang efektif untuk ide bisnis teman-teman. Kalau teman-teman tahu strategi 4P, nah itu tuh salah satu strategi marketing yang bisa digunakan juga gitu. Cuman biasanya aku nggak terbatas ya sebenarnya strategi marketing tuh nggak harus kayak 4P atau lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa explore strategi marketing yang efektif dan unik untuk sesuai sama ide bisnis teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ini tips ngebuat deck. Jadi keep it short dan simple. Baru hindari kalimat panjang karena teman-teman nggak buat proposal di deck. Tapi teman-teman ya nge-highlight poin-poinnya aja. Kecuali kalau teman-teman buat paper ya itu baru harus detail gitu. Kemudian mind your formatting. Jadi kayak teman-teman harus setiap elemen ataupun setiap format analisis yang ada di deck itu harus sesuai sama ya analisisnya gitu. Kemudian keep your presentation crisp and try not to include too many slide for your presentation.
Jadi kayak make sure teman-teman tuh masukin slide yang benar-benar dibutuhkan aja dari analisis ide bisnis teman-teman. Gak usah masukin terlalu banyak slide. Dan ya ini beberapa basic ya, penggunaan color, font, kemudian eh, fokus satu ide di setiap masing-masing slide. Kemudian di sini juga penggunaan image, teman-teman harus sangat benar-benar perhatiin gitu ya, agar decknya teman-teman tuh ataupun proposal teman-teman tuh lebih menarik untuk dilihat. Kemudian penggunaan data dan font, ukuran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah 4 tips untuk ngebuat presentasi teman-teman lebih menarik ya di depan dewan juri. Pertama, start and finish strong. Jadi dalam mengawali presentasi, teman-teman bisa mengawalinya itu dengan hook gitu. Jadi kayak nggak nggak langsung tiba-tiba langsung perkenalan. Hook dulu untuk nge-grab attention dari dewan juri. Kemudian create storyline-nya. Jangan kayak gunain kata-kata template, tapi kayak seakan-akan teman-teman menceritakan, oh ini loh ide bisnis kami gitu. Jadi kata-katanya itu lebih engaging gitu sih. Kemudian detail and visuals gitu. Jadi setiap data-data itu harus benar-benar visuals. Dan slay in Q&A. Jadi kayak nggak usah tegang kalau di Q&A. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman untuk siang hari ini. Dan yang terakhir aku mau ngajak teman-teman untuk manajemen ekspektasi. Jadi teman-teman kalau misalnya ikut ke sebuah kompetisi, baik itu kompetisi startup atau kompetisi bisnis plan, teman-teman harus bisa nge-set expectation. Karena bisa jadi ketika teman-teman mencoba, even teman-teman udah belajar banyak hal, udah mentoring, tapi kayak mungkin ada juga pasti akan ada eh, presentasi di mana teman-teman tuh gagal gitu. Even aku juga masih ngerasain hal tersebut gitu. Tapi nggak usah khawatir karena dengan teman-teman mencoba, pasti teman-teman tuh akan tetap mendapatkan sesuatu lah dari hal tersebut. Either itu teman-teman mendapatkan chance untuk menang atau teman-teman bisa dapetin ilmu baru, pengalaman baru, teman baru gitu. Jadi ya jalanin aja prosesnya gitu. Daripada teman-teman nggak nyoba sama sekali, yang dimana pasti kayak rate untuk teman-teman untuk berhasil atau menang di sebuah kompetisi itu ya udah pasti nol gitu. That's why nggak ada salahnya untuk nyoba selama teman-teman masih mau untuk belajar gitu. Take the risk or lose the chance. Jadi kayak ya pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau ngambil resiko atau teman-teman akan kehilangan kesempatan yang mungkin akan teman-teman dapatkan gitu ketika teman-teman ngambil chance tersebut. Either teman-teman bisa belajar sesuatu atau teman-teman bisa menerima hal baru gitu. Jadi ya just do it dan terima prosesnya gitu sih. Mungkin itu aja sih dari aku. Hopefully bisa ngebantu teman-teman. Next kita lanjut ke sesi Q&A ya buat diskusi. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Randi ya untuk materinya tadi. Emang beda gitu ya kalau penyampaian materinya dari seseorang yang udah banyak banget gitu juaranya. Jadi penyampaian lebih enak, lebih cepat ngerti juga gitu materinya. Saya yakin juga materi tadi udah memberikan eh, gambaran yang jelas bagi kita semua yang ada di sini tentang apa yang harus kita siapkan kalau ikut business plan competition seperti di BPD ini. Nah, dari materi yang udah kita dengarkan tadi bisa disimpulkan gitu kalau kita ingin mengikuti business plan competition, kita harus bisa cari ide yang unik, tapi juga harus realistis dan menyelesaikan masalah masyarakat sekitar. Tadi juga Karandi udah memberikan tips-tips juga dari business plan. Kayak contohnya aja tadi kita harus memberikan ide yang menyelesaikan masalah di masyarakat sekitar gitu dan juga membuat analisis pasar, membuat BMC atau business model canvas gitu dan lain sebagainya. Ada juga tadi cara mudah melihat BMC yang dibagi 3 itu ada desirability, feasibility, sama viability. Tadi juga terakhir dijelaskan bagaimana pembuatan decknya itu udah lengkap banget dijelasin dari 1 sampai 9 tadi ya, dari problem, solution, dan seterusnya. Oke, kayaknya begitu aja kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang punya pertanyaan untuk Karandi terkait materinya atau tentang business plan, bisa ditanyakan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan tunjuk. Lalu silakan diberikan pertanyaannya. Kita akan membuka 3 pertanyaan. Dipersilakan.
Ayo, ada yang mau bertanya? Teman-teman yang ada di sini? Oke, dari Atia Tiara. Boleh silakan. Oke, terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilakan. Tadi materinya jujur bagus banget, Kak. Kalau dari aku sendiri, gimana sih tips and trick menjawab pertanyaan juri pada saat pitching? Itu bagaimana kita tuh terlihat meyakinkan gitu, yakin dengan bisnis plan kita. Gitu, Kak. Makasih. Oke, thank you banget buat Kak Atia. So, jadi um, tips untuk di sesi Q&A ya. Nah, jadi mungkin aku sedikit share juga beberapa tips pengalaman aku itu kalau di Q&A. Hal yang pertama kali aku lakukan yaitu untuk di sesi Q&A sebelumnya ya, untuk sebelumnya, pasti aku bakal ngeproyeksi pertanyaan-pertanyaan dewan juri. Kemudian aku akan kenali lebih dalam lagi ide bisnis aku. Karena sejauh aku lomba, dewan juri itu nggak jauh-jauh ngasih pertanyaan itu ya basically ya tentang product knowledge-nya, kemudian tentang delivering strateginya gitu sih. Jadi kayak eh, pertama aku kalau misalnya kompetisi itu tuh aku pertama bakal list dulu proyeksi pertanyaannya kayak ya apa yang bakal muncul, dan itu bisa kayak kita ngelihat referensi dari internet ataupun dari ChatGPT. Nah, kedua, aku coba perdalam lagi materi di bisnis aku, khususnya di product knowledge gitu. Pasti kayak mereka kalau di bisnis plan tuh bakal ngulik lebih dalam produknya teman-teman. Mulai dari gimana proses pembuatannya, bahan baku yang digunakan, kemudian teknologinya gimana bekerja, seberapa efektif, efektif solusi yang teman-teman coba bakal buat. Nah, itu tuh bakal digali lebih dalam tuh sama Dewan Juri. Jadi kayak dengan teman-teman memahami produknya teman-teman lebih dalam, teman-teman bakal tetap pede aja gitu untuk di sesi Q&A. Selanjutnya juga tadi selain produk knowledge, teman-teman juga harus memahami lebih dalam mungkin cara delivering strateginya. Misal kayak strategi marketingnya, nanti siapa yang bakal beli, terus nanti bisnis modelnya seperti apa, kita dapat revenue itu dari mana gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya yang perlu teman-teman coba perdalam gitu sebelum di Q&A. Nah, dan itu juga bisa teman-teman jadiin sebagai tips ya gitu agar nantinya setelah Q&A teman-teman tuh kayak nggak tegang, nggak canggung, karena nggak jauh-jauh beda sama yang tadi itu ketiga tadi itu aja sebenarnya. Jadi once teman-teman udah kayak benar-benar eh, apa ya kuasai banget tentang ide bisnis teman-teman, kemudian teman-teman juga udah ngelis beberapa mungkin list pertanyaan yang bakal sering muncul di perlombaan. Nah, pasti teman-teman kayak ya udah kayak enjoy aja gitu dalam ngejawabnya. Itu yang aku lakuin selama aku ikut kompetisi bisnis. That's why ketika Q&A itu kayak aku eh, ya enjoy aja, karena aku kayak nganggep Dewan Juri itu kalau di sesi Q&A bukan kayak nguji, tapi lebih ke mereka bakal make sure point of view-nya itu kayak mereka bakal make sure gitu tentang ide kita sebagus apa gitu. Jadi kayak ya udah kita justru itu jadi chance yang bagus ya buat kita untuk ngejelasin lebih detail nih tentang ide bisnis kita, karena mungkin tadi di presentasi itu belum kita jelaskan lebih detail gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi dengan kayak hal-hal kayak gitu itu bisa kayak ngebantu aku buat lebih tenang dalam Q&A. Oke, Kak, terima kasih. Berarti kita harus mencari tahu dulu kira-kira proyeksi pertanyaannya, terus memperdalam materi produk kita sendiri, dan memperdalam strategi delivery. Dan nanti diusahakan untuk menjawabnya itu dibawa enjoy aja sama tenang ya, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, sama-sama. Oke, baik. Satu pertanyaan sudah dipakai. Sisa dua pertanyaan lagi. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Kali aja dengan pertanyaan kalian bisa membantu kalian di perjalanan bisnis plan competition yang ada di BPD 2024 ini. Boleh langsung saja di raise hand. Oke, ini udah ada yang raise hand. Yuka Mailinda, boleh silakan.
Oke, terima kasih sebelumnya Kak Radit tadi udah nyampein materi yang sangat insightful. Nah, di sini aku tuh mau nanya Kak. Jadi aku sering ikut juga lomba bisnis plan gitu dan kebetulan kemarin banget tuh tim aku ikut International Business Plan. Nah, di tahap pertama kan ada BMC seleksi. Nah, itu tuh tim kita udah di urutan kedua dengan nilai tertinggi. Nah, setelah kita masuk ke semifinal itu di babak proposalnya itu kebetulan kita udah nggak di urutan posisi 5 besar lagi. Nah itu mungkin tim aku kesalahannya entah itu di proposalnya ada bagian yang kurang atau apa. Menurut Karan itu penyusunan proposalnya yang baik itu gimana sih Kak? Karena kan kadang dari pihak penyelenggaranya itu ada kayak maksimal halamannya. Nah, kita tuh kadang eh, terpaku dengan itu gitu loh. Jadinya ada yang nggak kita masukin. Nah, kira-kira tuh gimana sih Kak caranya kita memaksimalkan gitu penyusunan proposalnya? Terima kasih. Oke, thank you Kak Yuka. Nah, aku mau jawab yang untuk pertanyaannya. Nah, jadi tips untuk buat proposal. Ini yang aku juga biasa implement dalam ngebuat proposal biar kayak kita tuh potensial menang itu lebih besar. Jadi kayak even kita rate ataupun urutan BMC-nya itu paling tinggi itu sebenarnya emang nggak bisa jadi patokan kita tuh bakal lolos sampai akhir gitu. Karena tadi kita emang benar-benar harus maksimalin untuk di setiap tahapannya gitu. Nah, jadi untuk tips proposal itu kayak gimana sih? Pertama, kesalahannya itu di latar belakang. Jadi di latar belakang itu kan kayak analisisnya itu sebenarnya kayak sama kayak sebenarnya kita ngebuat makalah gitu. Cuman orang, apalagi minta-minta aku yang selama ini minta nge-cross check proposal, latar belakangnya itu nggak rapi, nggak sesuai konteks sama ide bisnis yang mau dijalanin, dan nggak ada data gitu kayak of course di bagian latar belakang itu penting banget data gitu karena kita nggak validasi oh ini loh masalahnya gitu. That's why teman-teman harus masukin data. Kepenulisan itu sama kayak ngebuat artikel ilmiah, jadi kayak benar-benar ada catatan kakinya datanya gitu, jadi kayak terlihat lebih insightful dan analisisnya itu lebih mendalam. Nah, kedua, tips keduanya itu, jadi untuk di tips latar belakang tadi itu buat lebih ini ya, insightful dan sesuai nih sama konteks dari inovasi yang kamu. Misalkan inovasi kamu itu ngebahas tentang masalah sampah, di latar belakang itu bahas aja masalah tentang sampah dan masukin juga data-datanya gitu. Jangan cuman kayak mention opini doang gitu. Nah, kedua, kesalahannya itu di bagian solusi. Ya, jadi di bagian solusinya itu nggak detail gitu dalam penjabarannya. Nah, ini juga ada tips tadi yang aku bilang di sebelumnya di awal kan, beda ide, beda cara deliverable. Misalnya nih teman-teman bawa ide tentang produk. Nah, aku selalu yakinin kalau komenti aku, ide produk itu harus ada supporting data analisisnya. Misal kayak kita ngebuat produk nih tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat itu menggunakan kandungan A. Tentunya itu kan kayak sangat ini ya, sangat krusial gitu ya, data kandungan-kandungan yang bakal digunakan. That's why harus ada data supportingnya yang meyakinkan kalau kandungan itu tuh benar-benar efektif untuk misal mencegah penyakit tertentu atau untuk membuat orang itu sehat jika ngekonsumsinya. Nah, misal teman-teman kayak nganalisisnya itu dari data jurnal tambah jadi di bagian bab 2 bagian solusi itu tuh tambahkan kayak data analisis dari jurnal assisting gitu. Misal kayak data analisis labnya tentang makanan tersebut. Nah, itu bisa ditambahkan gitu. Karena itu menurut aku penting banget. Even ini lomba bisnis plan, tapi teman-teman harus bisa meyakinin di produknya itu benar-benar efektif untuk di implement. Jadi teman-teman bisa masukin data supportingnya itu data dari jurnal. Kemudian juga kalau misalnya idenya aplikasi, nah teman-teman nggak perlu masukin data lab. Teman-teman tinggal kayak validasi aja teknologinya itu jalannya kayak gimana gitu dengan ngebuat beberapa pembahasan terkait tadi journey dari aplikasinya atau teknologinya itu kayak gimana journey-nya gitu, workflow-nya gitu sih. Nah, itu di bagian solusi. Jadi emang benar-benar harus detail. Jadi kayak Dewan Juri itu tahu yakin kalau solusi teman-teman itu bisa ngadres masalah yang ada. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu tuh ya di bagian analisisnya, kayak analisis marketingnya nggak spesifik. Tadi di bagian target marketnya itu tuh nggak menunjukkan siapa sih dengan jelas ya siapa target customernya. Kemudian dari analisis analisis kayak bisnis modelnya nggak jelas dapat apa ya dapat
revenue itu dari mana gitu. Dan yang terakhir dari analisis keuangannya. Keuangan itu ya benar-benar harus compact gitu. Kayak dari analisis cash flow-nya, eh, kemudian analisis return on investment-nya, BEP-nya, kemudian analisis HPP-nya jika ngebuat produk gitu. Dan itu menurut aku beberapa hal yang perlu di apa ya kayak consider. Terus selanjutnya kesalahan-kesalahan lainnya tadi misalnya kayak kita tuh dibatasin Kak 10 halaman. Nah, menurut aku kan setiap lomba itu punya kayak struktur ataupun ya struktur proposalnya masing-masing. Teman-teman bisa fokusin ke struktur proposal masing-masing, tapi menurut aku teman-teman juga bisa tambahin kalau misalnya nggak ada yang di-provide dari struktur lomba tersebut. Contohnya misalnya kayak aku yang kasih tadi di deck gitu ya, kayak ada bisnis model, kemudian ada penjelasan terkait eh, market analysis, strategi customer. Misalnya tuh nggak ada di lombanya, teman-teman bisa masukin aja tambahan. Nah, tapi teman-teman bisa masukinnya itu di lampiran atau di bagian babnya kalau misalnya masih muat gitu sih. Tapi kalau memang nggak muat, masukin di lampiran gitu. Jadi manfaatin bener-bener lampiran itu tuh sebagai kayak eh, apa ya? Untuk memberikan supporting data lainnya yang nggak yang teman-teman masuk di paper utamanya gitu. Nah, selanjutnya selain itu teman-teman juga bisa ngebuat proposal teman-teman itu jangan terlalu too wordy. Nah, walaupun ini tahapnya proposal ya, tapi teman-teman jangan buatnya itu too wordy. Too wordy yang aku maksud tuh kayak jangan terlalu full kata-kata semua gitu, kalimat semua. Teman-teman harus bisa nge-combine-nya dengan visualisasi-visualisasi. Misal ada gambarnya, gambar data, misal ada visualisasi mockup produknya, misal ada tabelnya. Jadi jangan semuanya itu kalimat. Karena menurut aku itu juga salah satu pendukung kenapa Dewan Juri itu mau ngebaca proposal teman-teman sampai habis. Karena kayak kalau misal mereka ngelihat proposal ini menarik gitu dikombinasi kombinasi sama gambar, sama tabel gitu. Jadi nggak semuanya itu kata-kata. Itu menurut aku itu lebih menarik untuk dibaca daripada kayak semuanya itu kata-kata harus dibaca kayak paragraf berlapis-lapis paragraf itu menurut aku Dewan Juri juga bakal bosen gitu untuk ngebaca proposal teman-teman apalagi ini itu banyak kan proposal yang bakal masuk nggak cuma proposal teman-teman jadi mereka pakai metode screening nah untuk ngebantu mereka apa ya nge-screening proposal mana yang gitu sih nah seperti itu selanjutnya yang terakhir pasti creativity jadi kayak jangan eh, buat proposal teman-teman tuh terlalu template banget gitu kayak flat gitu teman-teman bisa masukin kayak visualisasi-visualisasi kreativitas yang berhubungan sama brand identity dari idenya teman-teman. Kan teman-teman lomba bisnis plan. Jadi basically lomba bisnis plan itu kayak kita ngebuat rancangan sebuah ide produk atau layanan kan. That's why teman-teman harus buat brandnya. Misalkan kita udah buat logonya itu warnanya dominan hijau. Nah, biasanya itu aku ngedesain proposal aku itu ya dominan hijau gitu. Agar kayak Dewan Juri itu pertama mereka suka dengan visualisasi proposalnya. Kedua mereka kayak inget aja oh warna hijau itu bisnis ini gitu. Nah seperti itu nggak perlu full desain proposal itu nggak perlu full desain kayak harus didesain full pakai Photoshop atau lainnya. Cukup kayak desain aja pinggir-pinggirannya gitu kayak kasih elemen-elemen hijau gitu ataupun elemen-elemen yang berkaitan sama kreativitas dari brand produk yang mau kita coba deliver gitu. Menurut aku itu bakal juga ningkatin ketertarikan Dewan Juri untuk ngebaca keseluruhan proposal teman-teman gitu sih. Karena tadi Dewan Juri itu nggak bakal sempat baca satu-satu detail proposal teman-teman. Jadi mereka bakal nge-screening. Kalau menurut mereka ini nggak menarik, pasti mereka bakal ya udah gitu ngasih nilai kayak yang mungkin biasa-biasa aja. Dibandingkan tadi kalau misalnya proposal teman-teman tuh menarik, punya visualisasi bagus, punya kreativitas yang bagus, analisisnya bagus, pasti mereka bakal ngebaca hampir keseluruhan bab yang ada di teman-teman gitu sih. Itu tips dari aku untuk pembuatan proposal ya. Semoga ngebantu. Oke, sangat membantu. Terima kasih ya, Kak. Mm-mm. Oke, udah 2 pertanyaan, sisa 1 lagi. Nih, saya baru baca di chat, Kak. Ini bukan pertanyaan sih, tapi kayak request dari Leon Heskiel. Kak, nanti boleh share pitch deck business plan, Kak, menang, yang pernah menang nggak untuk referensi? Boleh, Kak? Boleh, boleh. Gimana? Boleh. Ya Oke, nanti siap. tadi juga di bagian materi aku udah ngalampirin contoh-contoh deck yang pernah aku buat dan itu juga beberapa menang sih gitu. Ya,
Iya, jadi tadi yang kan aku masuk apa ya kayak nampilin misal bagian problem, terus aku tampilin contohnya. Itu sebenarnya contoh dari deck yang pernah aku juari gitu guys. Tapi nanti aku bisa kirim juga ke teman-teman, nanti kabarin aja lewat eh, sosial media aku mungkin ya gitu untuk eh, contohnya gitu. Oke, siap. Ini ada satu lagi yang raise hand, Alexander Jericho. Boleh silakan. Oke, terima kasih moderator Kak Dimas dan juga Kak Randi tadi materinya very helpful. Aku pengen tanya sih Kak, kebetulan aku juga udah beberapa kali ikut lomba bisnis plan dan ketika sesi Q&A bersama juri, pastilah kalau misalnya 3 juri salah satunya kemungkinan ngomongin tentang financialnya. Dan em, aku sih pengen tahu aja kalau dalam financial projection, dalam business plan competition terutama, apa sih yang harus benar-benar kita perhatiin? Apakah kayak ada secara nggak langsung umumnya kayak misalnya ROI-nya yang baik tuh berapa persen? Atau payback period itu misalnya kurang dari 5 tahun gitu. Jadi tips lebih ke financial projection itu yang bagus dan baik itu biasanya seperti apa untuk di business plan competition? Seperti itu Kak Randi. Terima kasih. Oke, thank you untuk pertanyaannya ini bagus banget ya teman-teman. Karena tadi aku juga ngejelasin sekilas dan financial projection di business plan itu ya salah satu parameter penting lah untuk dianalisis oleh DM juri untuk mempertimbangkan idenya teman-teman itu juga bagus atau enggak gitu atau kayak visible untuk diimplement atau enggak atau kayak punya potensial sustain atau enggak. Nah, itu tuh bisa dilihat dari dari financial projection yang bagus gitu, cash flow yang positif. Nah, so basically financial projection itu ya berhubungan sama cash flow. Nah, apa sih yang paling perlu kita consider gitu dari cash flow tersebut? Sebenarnya cash flow yang dimaksud itu juga nggak yang teknikal banget. Mungkin kayak teman-teman ada yang anak akuntansi eh, harus ngitung kayak cash flow yang mungkin sedikit lebih complicated. Nah, kalau menurut aku sih yang di kompetisi-kompetisi itu karena juga kita masih nggak proyeksiin juga nggak nggak komplek-komplek banget gitu. Nah, paling beberapa hal yang perlu teman-teman coba eh, apa ya dalemin gitu ya di financial projection agar nantinya waktu ditanya itu teman-teman paham. Pertama itu teman-teman harus tahu parameter cash flow yang baik gitu. Cash flow yang baik itu yang kayak gimana gitu. Cash flow yang baik pertama pastinya profitable gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian selain profitable punya analisis-analisis yang tadi positif. Pertama kayak ROI. ROI itu return on investment. Jadi kayak kita harus bisa menghitung rate untuk pengembalian dari modalnya itu berapa persen. Kalau menurut aku, ROI yang standar lah ya, yang kayak bagus lah untuk di analisis lomba bisnis plan itu tuh di atas 80%. Nah, kemudian dari payback periodenya atau BEP. BEP-nya itu kalau aku juga itu aku ingat banget aku pernah di komen sama Dewan Juri. Aku lupa lomba spesifiknya itu di mana. Cuman di komen aja kayak BEP-nya itu terlalu lama. Waktu itu aku buat kayak menurut aku juga nggak lama-lama banget. Sekitar 2 tahunan lebih gitu. Dua tahun 7 atau 8 bulan lah gitu. Tapi dia bilang itu terlalu lama gitu. Jadi kayak aku dari situ nggak evaluasi. Karena setahu aku sih, menurut aku BP ataupun PB periode waktu lama balik modal tuh yang bagus tuh ya di atas 1 tahun, di bawah 3 tahun menurut aku gitu. Tapi aku karena pernah di komen hal tersebut, aku buat dua tahun lebih 7 bulan gitu. Nah, jadi aku coba evaluasi lagi di next kompetisi itu aku buat kayak at least nggak jauh-jauh dari 1 tahun 5 bulan lah gitu. Gitu sih. Jadi aku lebih compactkan lagi. Jadi sekitar 1 tahun 5 bulan. Jadi kalau misalnya di range ya PB Korede yang menurut aku bagus ya. Aku nggak tahu yang spesifik bagus itu kayak gimana ya. Karena kan ide itu wajar kalau misalnya agak lama balik modalnya gitu. Apalagi kalau tech inovasi gitu. Jadi mungkin di sekitaran di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun itu menurut aku PB Korenya itu udah cukup bagus gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga harus menghitung kayak IRR sama NPV-nya. IRR itu internal rate return gitu. Jadi kayak kita mau menghitung seberapa bagus ini idenya itu untuk diinvest
gitu. Jadi kayak rate untuk investasinya itu berapa persen pengembalian modal, pengembalian returnnya gitu. Nah, jadi kayak teman-teman buat IRR-nya itu kalau bisa jangan minus dan di atas 80% menurut aku. Itu hampir sama kayak ROI, tapi ROI itu kalau bisa lebih tinggi gitu, biar lebih bagus. Nah, kemudian yang terakhir tuh NPV. NPV itu untuk ngitung nilai mata uang di beberapa tahun ke depan, net present value. Nah, kalau menurut aku NPV itu bagusnya itu ya jangan minus sih gitu. Dan nilainya itu tentunya berkembang dari nilai yang diinvestasikan di tahun pertama. Nah, seperti itu sih untuk analisis cash flow. Jadi, dan teman-teman juga harus tahu fungsi dari analisis tersebut. Nah, misal kayak, wah kenapa nih ROI kamu misal 80%. Tadi kan aku bilang kayak 80% tuh udah bagus gitu ya. Tapi mungkin menurut mereka eh, kurang nih gitu. Nah, nanti misal ditanya, teman-teman harus tahu dulu yang dimaksud ROI itu apa gitu. Oh, itu return untuk pembalian modal gitu. Semakin tinggi berarti semakin cepat untuk semakin berpotensi cepat untuk pengembalian modalnya gitu. Nah, jadi ya udah teman-teman kayak, oh ya Bu, kami buat analisis let's say 80% ROI-nya karena kami yakin gitu di beberapa tahun pertama itu kami bakal berfokus di awareness terlebih dahulu kayak ngebangun awareness-nya agar kayak orang-orang tuh tahu dulu ya produk ini gitu, manfaat produk ini baru mereka purchase gitu. That's why untuk ROI-nya itu nggak terlalu besar karena tadi kami butuh waktu untuk meningkatin kesadaran masyarakat untuk terhadap ide bisnis ini gitu. Baru nanti setelah mereka aware, nah disitulah kami bisa mendapatkan mungkin ROI yang lebih tinggi gitu. Gitu sih. Jadi setiap analisis keuangan teman-teman harus tahu fungsi-fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya eh, Dewan Juri, teman-teman juga bisa ngejawabnya. Dan satu lagi yang terakhir, faktor positif atau negatifnya sebuah cash flow itu tuh cuman dipengaruhi dua doang guys. Pertama dari expenses plan-nya, kedua dari revenue modelnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngira ini tuh terlalu eh, terlalu lama, berarti teman-teman udah masalah kayak ini tuh kurang profitable. Nah, berarti teman-teman tinggal adjust aja di bagian pengeluarannya either itu dikurangin pengeluarannya atau uh, pendapatannya yang ditingkatin lagi gitu sih. Dua-dua itu doang yang jadi faktor gitu. Yang mempengaruhi naik turunnya cash flow ataupun cash flow itu dikatakan positif atau negatif gitu sih. Jadi teman-teman bisa putar-putarin aja jawabannya dengan analisis-analisis dan fungsi dari masing-masing analisisnya. Seperti itu. Oke, thank you Kak Randi. Sip, Oke, sama-sama. karena sudah 3 pertanyaan yang diberikan, saya cukupkan sesi Q&A untuk sesi saat ini. Terima kasih atas semua peserta atas pertanyaannya dan tentu saja terima kasih banyak kepada Kak Randi atas waktu dan wawasan yang sudah diberikan dan dibagikan kepada kita hari ini. Saya yakin kita semua sudah belajar banyak terutama tentang bagaimana cara mengelola bisnis plan kita nanti. Bagi kalian yang akan ikut serta dalam kompetisi bisnis plan atau yang sedang membangun startup, semoga pengetahuan yang diperoleh hari ini bisa membantu kalian. Sebelum saya tutup, ada satu sesi lagi nih Kak, yaitu sesi pemberian sertifikat untuk Karandi Saputra. Boleh operator disiapkan sertifikatnya dan juga ada dimohon untuk men-spotlight Karandi dan juga Atia selaku project officer untuk sesi dokumentasi. Oke, dimohon juga untuk panitia untuk sesi dokumentasi. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Boleh satu lagi? Ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, Thank you, guys. baik. Untuk Kak Randi, apabila ada kesibukan lain yang sudah menunggu, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Tapi kalau mau stay di Zoom ini juga nggak apa-apa banget, Kak. Dan untuk yang innovators yang ada di sini, jangan lupa untuk tetap terlibat dalam sesi selanjutnya di acara ini yang nggak kalah penting.
Cukup sekian. Saya Dimas Rizky selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Randi Saputra yang udah nyampein materi yang sangat luar biasa. Oke, nah sesi selanjutnya kita juga punya kenang-kenangan untuk Kak Dimas selaku moderator pada hari ini. Kenang-kenangannya berupa sertifikat, jadi kepada operator dimohon untuk menampilkan sertifikatnya. Oke, Kak Randi, makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Oke, jadi sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh Atia Tiara kepada Dinkes selaku moderator. Kepada tim dukung dimohon bantuannya untuk mendokumentasikan penyerahan sertifikat ini. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Boleh ganti gaya, Kak. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi, Kak, ganti gaya lagi, Kak. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Tia dan Kak Dimas. Nah, sesi selanjutnya ada sesi yang nggak kalah menarik nih teman-teman. Bagi yang penasaran, apa sih sesi selanjutnya? Boleh dong reaction dulu. Ayo reaction yang banyak. Keluarin reaction bebas kalian. Mana nih yang reaction? Ya, aku baru dikit reactionnya. Oke, karena udah banyak banget nih yang reaction, jadi langsung aja aku spill ya ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya akan ada pembahasan mengenai Business Plan Competition di acara Business Pitching Day 2024 yang langsung disampaikan oleh Kak Rifki Farizal selaku Wakil Koordinator Divisi Event di Business Pitching Day 2024. Pertama kita sapa dulu kali ya Kak Rifkinya. Halo Kak Rifki. Halo Kak Jasmine, Yeay, Kak Rizky gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Jasmine sendiri? Kabarnya baik gak? Alhamdulillah aku baik, Kak. Nah, Kak Rifki udah semangat belum nih buat memaparin tentang business plan competition ini? Oh pasti udah semangat banget loh. Oke, karena Kak Rifkinya juga udah semangat dan udah siap, jadi langsung aja kepada Kak Rifki dipersilakan. Oke, terima kasih nih kepada Kak Jasmine atas kesempatannya yang sudah diberikan untuk saya. Oke, saya mungkin izin share screen dulu ya. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin di sini mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Kiki. Di sini saya selaku panitia dari BPD Business Pitching Day. Di sini saya mau ngejelasin terkait salah satu lomba dari BPD yaitu BPC ya. Yaitu BPC, di mana nama lainnya itu adalah Business Plan Competition. Oke, untuk BPC sendiri kita tuh apa ya, memiliki tema Sustainable Business Innovation, Realizing a Better Future Through Strategy and Implementation of SDGs. Oke, nah, jadi, oke, jadi untuk BPD sendiri kan punya dua cabang lomba ya. Yang pertama tuh BPC dan SI Competition. Nah, di sini aku mau ngejelasin untuk BPC-nya itu tersendiri. Nah, dari temanya yang tadi, kita kan ada implementasi sendiri ya terkait SDGs itu sendiri. Nah, sedangkan SDGs ini sendiri kan suatu rangkaian atau suatu hal yang disusun oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mencapai masa depan yang lebih baik. Dan SDGs itu kan terdiri dari 17 poinnya. Nah, untuk BPC ini kita cuman mengangkat 5 poin saja nih dari SDGs itu sendiri, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan.
pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, ini untuk jelasan subtemanya nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di buklet BPD, buklet BPC. Nah, oke, ini untuk syarat peserta dan pendaftaran. Untuk yang pertama itu adalah peserta merupakan mahasiswa aktif, sarjana maupun diploma yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan KTM atau surat keterangan tanda mahasiswa. Ya, dan yang kedua, seluruh peserta diharuskan untuk follow akun Instagram UNJ Entrepreneur dan BPD UNJ. Seluruh peserta wajib mengisi link pendaftaran dan membagikan tribun peserta beserta poster di feeds dan story akun Instagram. Yang keempat, setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Yang kelima, peserta diperbolehkan berbeda jurusan dan fakultas. Jika teman-teman ingin membawa tim yang berbeda-beda fakultas, baik itu fakultas FEB, pendidikan, dan lain-lain itu diperbolehkan banget teman-teman. Yang keenam, itu satu perguruan tinggi, tidak dibatasi untuk jumlah tim yang mendaftar. Nah, jika mungkin teman-teman dari universitas lain dan ada banyak tim nih yang mau daftar daftar BPD ini boleh banget mau ada 10 tim, mau ada 20 tim tuh boleh banget teman-teman untuk daftar. Yang ketujuh, itu satu orang hanya dapat bergabung dalam satu tim saya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu mendaftar lebih dari satu tim, itu teman-teman bakal dipertanyakan lagi dan kemungkinan teman-teman bakal didiskualifikasi. Yang kedelapan, peserta wajib mengikuti kegiatan technical meeting. Yang kesembilan, anggota tim yang telah terdaftar tidak dapat mengundurkan diri ataupun digantikan dengan orang lain. Yang sepuluh, setiap peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Yang kesebelas, semua peserta wajib mengikuti peraturan yang sudah ada. Apabila di tengah perlombaan terdapat peserta yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan poin hingga didiskualifikasi. Oke, nah jadi untuk pendaftaran BPC itu tersendiri kita ada dua cara. Yang pertama itu kan eh, pengisian di form pendaftaran dan juga pendaftar apa sih pengumpulan BMC dan karya. Di mana karya yang tersendiri itu adalah BMC ya teman-teman. Nah, jadi ini, untuk mekanismenya sendiri yang pertama itu setiap anggota wajib mengikuti semua official account-nya UNJ Entrepreneur Club, baik itu UNJ Entrepreneur Club maupun BPD UNJ. Peserta mengunggah buklet dan formulir, peserta wajib upload Wibon, mengisi formulir pendaftaran dan formulir pengumpulan proposal beserta BPC yang sudah terlampir di sini teman-teman di buklet. Nah, ini untuk biaya pendaftaran. Di sini kita ada dua pembayaran. Yang pertama itu early bird yaitu 25.000 dan normal price yaitu sebesar 30.000. Nah, FYI teman-teman untuk early bird ini tuh sampai akhir bulan ini. Jadi teman-teman masih bisa nih kesempatan untuk mendaftar dengan harga di 25.000 teman-teman. Makanya cepet-cepet nih untuk teman-teman ajak tim-timnya untuk mendaftar di BPC ini. Nah, untuk yang keenam itu melakukan konfirmasi pendaftaran melalui WhatsApp dengan format yang sudah tercantum dengan batas waktu melakukan konfirmasi selama 3 hari setelah melakukan pendaftaran. Nah, ini melalui WhatsApp ini ya, WhatsApp yang tertera, WhatsApp saya sendiri. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengkonfirmasi regis melalui kontak yang sudah paparkan dalam batas waktu 3 hari itu bakal apa ya langsung dia nggak gugur teman-teman. Makanya kalau misalnya udah daftar langsung aja dikonfirmasi. Nah, terus ini untuk pengumpulan karya berupa soft file PDF untuk yang early bird itu batasnya di 29 Oktober di tengah malam 23.59 dan untuk yang normal itu di 8 November. Terus ketentuan lomba. Nah, ini diperhatikan banget ya teman-teman. Yang pertama, karya yang diajukan bersifat orisinil dan tidak mengandung unsur plagiarisme jika di batas 25%. Jika teman-teman mengirimkan karya yang memiliki turnitin melebihi 25% itu bakal didiskualifikasi. Yang kedua, tim hanya dapat mengirimkan maksimal satu karya saja. Yang ketiga, proposal yang diajukan belum pernah dipublikasikan pada event atau lomba manapun. Jika ketahuan teman-teman menginput proposal atau sesuatu proposal atau karya yang sudah pernah dipublikasikan di lomba manapun itu, teman-teman akan langsung didiskualifikasi. Yang keempat, seluruh peserta wajib mengikuti peraturan dan prosedur yang ada. Yang kelima, keterlambatan pengumuman proposal akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin.
Yang keenam, proposal yang dilambangkan berlaku untuk bisnis yang belum beroperasi dan bukan merupakan skema distributor dari MLM, agen asuransi, dan lainnya. Yang ketujuh, pengumuman pemenang akan diumumkan melalui Instagram UEC dan BPD serta di grup peserta. Keputusan keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dan lain-lainnya. Oke, ini untuk ketentuan proposal dan susunan kerangka proposal. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa baca lebih lanjut karena di sini saya cuma baca poin-poinnya aja. Yang pertama, untuk kertas ukuran itu A4 diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 dan diberikan nomor halaman di pojok kanan bawah. Ini untuk margin 4333. Lalu halamannya ini untuk yang daftar isi yang awal itu diberikan nomor Romawi. Sedangkan yang untuk halaman biasa yang isinya udah isi si BM proposal teman-teman itu udah langsung 1, 2, 3 aja. Terus proposal ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk susunan kerangka proposalnya sendiri itu yang pertama halaman depan berupa cover mencantumkan proposal bisnis plan dengan menyebutkan poin SDGs yang teman-teman pilih. Terus nama tim, nama anggota kelompok, terus peserta tidak diperkenalkan untuk mencantumkan nama dan logo universitas asalnya. Jadi cukup logo BPD saja yang ditampilkan. Yang kedua, surat originalitas. Di sini ada linknya, nanti teman-teman isi aja dengan diberikan materai dan itu bakal ditandatanganin sama ketua tim, teman-teman. Lalu ada daftar isi, terus ringkasan eksekutif, berupa penjelasan ringkas mengenai proposal teman-teman. Terus pada poin 5 ini ada bab 1 pendahuluan berisi dengan latar belakang, deskripsi bisnis dan visi dan misi. Yang poin ke-6 ini ada pembahasan di mana perencanaan fungsional itu ada 4 poin, yaitu ada aspek operasional, pemasaran, SDM atau sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Ini ada isi-isinya, teman-teman bisa lihat lebih lanjut di buklet BPD. Terus yang B itu ada analisis strategi kompetitif, yang C rencana keberlanjutan, D dampak bisnis terhadap masyarakat, dan E itu ada SWOT. SWOT teman-teman udah pasti tahu ya, yaitu sweet strength, strength, weakness, opportunity, and threats. Maaf, maaf. Oke, yang poin ke-7 itu ada bab 3 yaitu penutup. Ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi ke depannya untuk bisnis plan teman-teman. Yang ke-8 itu ada daftar pusat. Ini menggunakan format apa atau American Psychological Association style. Style. Ini style. Oke. Yang ke-9 di sini ada lampiran. Lampiran ini berisikan tabel jika ada, gambar jika ada, BMC teman-teman. Ini wajib ada ya teman-teman. Terus lampiran biodata ketua tim dan anggota tim. Ini untuk template biodata ketua tim dan anggota tim nanti menyesuaikan aja teman-teman ya. Anggotanya berapa dan siapa ketuanya. Diisi nama lengkap, jenis kelamin, prodi, NIM, tempat tanggal lahir, email, dan nomor telepon teman-teman. Nah, ini untuk sistematika penulisan BMC, teman-teman bisa apa ya? Apa sih melihat template BMC itu dari ini linknya sudah ada, tinggal teman-teman akses aja nanti. Terus yang kedua tuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan pada objek dan hal yang sudah hal yang ingin teman-teman utamakan. Yang keempat tuh isi BMC harus dapat terbaca secara terstruktur. BMC harus memuat identitas tim berupa judul bisnis, nama tim, dan nama keseluruhan anggota tim. Ini nama tim dibebaskan teman-teman asalkan tidak mengandung sara dan kata-kata kasar. Terus yang keenam ini pengumpulan BMC dilakukan melalui link ini. Ini sebenarnya BMC sekaligus proposalnya teman-teman. Ini pokoknya pengumpulan karya semuanya di sini. Terus yang ketujuh, format pengumpulan BMC berbentuk PDF dengan nama file, BMC, nama tim, terus nama perguruan tinggi, beserta BPD 2024. Nah ini untuk ketentuan pitching ini nggak saya jelaskan karena untuk pitching sendiri itu menunggu pengumuman lolos 10 tim terbaik untuk seleksi BMC nantinya. Nah ini ada juklaknya, penunjuk pelaksanaan. BPC itu dibagi menjadi 2 tahap teman-teman, yaitu babak penyisihan dan grand final. Untuk babak penyisihan sendiri ini merupakan babak penyisihan proposal dan BMC, di mana tahap ini tuh kita tuh bakal menilai proposal, juri bakal menilai proposal dan BMC teman-teman yang telah teman-teman berikan pada pendaftaran sebelumnya.
yang nantinya akan ada 10 tim yang akan lanjut ke tahap pitching day atau grand final, teman-teman. Dan untuk lolosnya itu bakal diumumin di Instagram UNJ Entrepreneur, UNJ Entrepreneur Club, UNJ Entrepreneur atau BPD UNJ, serta akan eh, disebarluaskan di grup peserta. Nah, untuk pitching day-nya atau grand final-nya itu 10 tim finalis itu akan mempresentasikan pitch deck di depan dewan juri. Terus ini untuk hari pelaksanakan ini kita ada workshop day ya. Ini udah kita laksanakan. Nanti untuk tim juri itu ada 2 orang juri dan panitia lombanya itu kita dari UNJ Entrepreneur Club. UNJ Entrepreneur Club. Oke, di sini ada penalti atau pelanggaran yang harus teman-teman hindari agar tidak mendapatkan pengurangan poin atau bahkan sampai didiskualifikasi. Yang pertama itu adalah pengumpulan BMC terlambat, yaitu di sini ada -1 poin per jam, maksimal 6 jam. Di sini bukan maksimal 6 jam itu kalian dapat -6 poin, melainkan kalau misalnya dari maks 6 jam teman-teman belum mengumpulkan, itu teman-teman bakal didiskualifikasi. Terus yang kedua, pengumpulan pitch deck atau PPT terlambat itu -5 poin per jam, maksimal 6 jam. Di atas 6 jam itu teman-teman bakal didiskualifikasi dan dianggap gugur. Yang ketiga, plagiarisme. Turnitin melebihi 25%. Pokoknya dari 26 sampai 100% itu teman-teman langsung bakal di -100 poin atau didiskualifikasi. Terus, uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Pokoknya teman-teman harus memikirkan secara matang-matang untuk apa ya, mendaftar di BPC ini, bisnis video. Nah, ini untuk kriteria penilaian, ini untuk babak penyisihan yaitu kualifikasi BMC dan proposal yang teman-teman nanti upload, yang nanti teman-teman bakal kumpulkan. Itu yang pertama untuk BMC sendiri ini ada inovasi dan kreativitas BMC teman-teman, terus kesesuaian dengan tema, implementasi dan kelayakan bisnis, serta keberlanjutan bisnis dan isi dari BMC itu tersendiri. Ini persentasenya bisa teman-teman lihat. Pokoknya totalnya itu 100%. Terus untuk proposal sendiri, ini ada kerapian tulisan. Ini kerapian tulisan ini dimana yang udah dijelasin tuh yang format atau font dan apa sih margin yang udah ditentukan. Terus ada original ide dan penulisan, analisis gagasan, kelebihan yang ditonjolkan, potensi pasar, aspek fungsional serta strategi kompetitif. Ini ada presentasenya bisa teman-teman lihat di sini dengan totalnya itu 100%. Ini untuk pengumuman 10 tim terbaik itu nanti bakal di-upload di IG UNJ Entrepreneur dan BPD UNJ serta di grup WhatsApp. Ini untuk babak grand final teman-teman bisa baca sendiri di eh, buklet BPC yang nanti akan disebarluaskan. Oke, ini untuk benefitnya untuk pemenang juara 1, 2, 3 ini relatif sama yaitu uang pembinaan dan sertifikat. Cuman pastinya untuk uang pembinaannya ini tuh bakal berbeda untuk jumlahnya. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Pokoknya banyak lah hadiahnya. Terus dengan sertifikatnya pasti beda-beda kan. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, untuk peserta nih, untuk teman-teman yang nggak lolos ke babak selanjutnya atau grand final, tenang aja teman-teman bakal mendapatkan e-sertifikat sebagai bentuk penghargaan kami ke teman-teman yang sudah mau mendaftar. Nah, ini untuk timeline pelaksanaannya tolong diperhatikan. Yang pertama ini untuk early bird dan pengumpulan BNC early bird itu sendiri yaitu di 10 sampai 31 Oktober. Nah, ini teman-teman apa ya, mumpung masih di early bird boleh nih teman-teman segera apa ya mendaftarkan diri karena untuk early bird dan normal registration itu sendiri kan beda ya untuk biaya pendaftarannya. Ini mumpung masih 25.000, segera dong mendaftar di BPC ini. Nah, terus untuk selanjutnya ada workshop di BPC, yaitu hari ini nih, 18 Oktober yang alhamdulillahnya sudah terlaksanakan. Nah, untuk normal registration dan pengumuman BMC, ini yang normal regisnya itu di 2 sampai 8 November. Nah, ini untuk seleksi BMC itu ada di 10 sampai 12 November. Nanti untuk yang seleksi BMC ini akan dilakukan oleh juri ya, teman-teman. Terus ini untuk pengumuman finalis sebelum besar itu di tanggal 13 November yang akan diupload di IG UNJ Entrepreneur dan BPD serta di grup WhatsApp peserta BPC. Terus ada technical meeting ini diperuntukkan oleh teman-teman yang lolos di apa?
lolos 10 besar untuk di Grand Final di 15 November 2024 yang akan dilakukan secara online. Terus ini untuk final pitching dan pengumuman pemenang BPD 2024. Ini di 23 November 2024 yang akan dilaksanakan secara offline di UNJ pastinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait lomba BPC ini. Teman-teman diharapkan untuk mendaftar atau boleh nih ajak teman-teman yang lain untuk mendaftar di lomba BPC ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bertanyakan, teman-teman boleh nih untuk nanya ke CP contact person terkait di lomba BPC ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Banget ya teman-teman tentang BPD 2024. Oke, jadi aku mau ngingetin lagi buat para teman-teman Young Innovators di sini untuk daftar dari sekarang. Karena apa? Karena sekarang tuh kita udah buka yang early bird. Nanti kalau udah harga normal itu lebih mahal guys. Dan harga dari early bird ini sangat affordable ya. Cukup 25.000 saja untuk satu tim. Satu tim itu bisa 3 sampai 5 orang. Bayangin, 5.000 doang guys. 5.000 doang untuk masuk ke business plan competition ini. Jadi sangat murah. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian udah daftar, itu jangan lupa juga dimaksimalin supaya kalian menang dan bisa dapat hadiah jutaan rupiah. Jadi kalau kalian menang, itu uang pembinaannya itu sangat bermanfaat bagi kedepannya. Kalian bisa balik modal, guys. Jadi langsung aja daftar dulu nih sekarang, daftar sekarang supaya dapat harga early bird. Habis itu nanti ngumpulin BMC dan proposalnya itu nanti pas mau penutupan itu nggak apa-apa banget, guys. Jadi mending daftar sekarang juga. Kalau bisa sekarang, sekarang banget ya. Daftar kalau bisa sekarang banget. Oke. Wow, ini ada yang nanya nih. Oke, aku bantu bacain ya pertanyaannya. Permisi izin bertanya, untuk acaranya full online apa offline ya, Kak? Nah, aku bantu jawab ya. Jadi acaranya itu mulai dari workshop, terus pengumpulan karya, dan yang terakhir itu ada TM itu secara online. Namun nanti di acara pitching, di grand final nanti itu acara secara offline, guys, di kampus Universitas Negeri Jakarta. Dan pitchingnya itu kan final ya, dan itu tuh dipilih 10 besar. Jadi 10 besar ini di hari itu juga bakal pengumuman 3 besar dan langsung mendapatkan sertifikat yang langsung kalian bisa bawa pulang, guys. Jadi mending langsung aja daftar sekarang, terus menangin. Kalau kata aku sih gitu. Lumayan kan kalau misalkan dapat hadiah. Dan juga harganya tuh affordable banget, guys. Oke, mungkin sekian penyampaian tentang Business Pitching Day. Oke, makasih juga Kak Rifki yang udah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi mengenai Pitching Day ini. Semoga buat teman-teman di sini juga paham ya alur tentang bisnis Pitching Day. Kalau misalkan kalian masih ragu, masih kepo, itu bisa aja langsung di-follow dulu aja ke IG kita di bpd_UNJ. Nanti di situ banyak banget informasi seputar BPD. Bukletnya juga kalian bisa akses melalui tautan yang ada di flyer kita gitu guys. Jadi mending dari sekarang follow dulu langsung daftar juga. Oke? Oke, karena tadi udah ada pemaparan materi, habis itu juga penyampaian materi tentang BPD. Nah, gak kerasa udah di penghujung acara banget nih teman-teman. Tapi sebelum acaranya diakhiri, em, gak afdol gak sih kalau misalkan gak ada sesi foto-foto buat kenang-kenangan gitu? Oke, jadi eh buat teman-teman semua, dimohon untuk on cam sekarang juga ya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Aku tunggu sampai 15:57. Ayo, semuanya harus on cam. Aku bacain satu-satu ya namanya on cam. Ayo guys, on cam. Aku gak akan mulai kalau misalkan kalian gak on cam. On cam. Nih, aku bacain ya. Akhirul Ramadhanu, tolong on cam. WNJ_ Arya Alia Rahmah, tolong on cam. Ayo on cam guys, UNJ_ Amanda Juanita, tolong on cam ya. Ayo guys, on cam. Ayo aku tunggu sampai 15:58 deh. Yang mau siap-siap dulu boleh.
Ayo guys, kalian boleh prepare tuh mumpung masih ada 1 menit lagi. Oh ya guys, sambil menunggu teman-teman on cam, kepada teman-teman panitia dimohon untuk mengirimkan link presensi hari ini supaya peserta bisa mengisi link presensinya dan dapat sertifikat. Nah, itu dia tuh guys, linknya. Jadi tolong diisi sekarang juga ya. Tapi foto dulu deh. Oke, karena udah eh, on cam semuanya. Jadi tolong untuk kepada teman-teman panitia untuk mohon bantuannya untuk dokumentasi. Kepada Amar dipersilakan. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu dari halaman pertama 3, 2, 1. Yang gaya lain, ayo gaya yang lain. Baik, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk halaman kedua 3, 2, 1. Boleh gaya yang lain? 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Yeay, terima kasih kepada Amar atas bantuannya. Oke, karena tadi sudah dimulai dengan yang baik-baik, maka kita tutup acara ini dengan yang baik-baik pula, yaitu berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, usai sudah kegiatan workshop kita hari ini, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa ya diisi link presensinya yang udah dikirim sama teman panitia di kolom chat, supaya kalian mendapatkan sertifikat. Tuh. Jangan lupa ya diisi link presensinya. Baik, karena sudah semuanya kita laksanakan, saya Jasmine Lamia selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di ituin ya guys daftar BPD karena itu sangat worth it banget. Percaya sama aku. Aku nggak bohong guys. Kalian jangan lupa ya daftar BPD. Terima kasih ya guys yang udah join hari ini.